Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal nge-review film Korea sebenarnya. Dan ini film yang sempat tayang di beberapa festival internasional. Cuman kayaknya kemungkinan bakal banyak dilewatin banyak orang ya. Bahkan sama orang yang sering nonton film Korea sekalipun, yaitu Project Wolf Hunting. Gue bilang kayaknya bakal dilewatin sama banyak orang. Soalnya Project Wolf Hunting ini udah tayang di beberapa streaming service kita. Kayaknya sejak akhir April deh. Itu tayang di banyak streaming. Ada di Video, ada di Catch Play, ada di View. Tapi gue ngeliat kayak kurang dipromote. Gue aja gak akan tahu film ini udah tayang kalau misalkan gue gak random gitu browsing di Catch Play. Terus ada Project Wolf Hunting. Itu gue gak tahu sebenarnya. Padahal dia juga termasuk film yang udah gue tungguin sejak lama sih. Ya awalnya gue nungguin bukan karena ceritanya atau trailernya menarik tuh, sebenarnya bukan. Tapi karena ada tante-tante favorit gue, yaitu Jang Yong Nam. Kalau yang kemarin nonton Crash Course in Romance tuh dia yang jadi ibu-ibu pengacara. Jadi gue nonton film ini dalam kondisi gak tahu apa-apa soal ceritanya. Sama sekali gak tahu. Dan setelah nonton gue kaget. Soalnya gue gak nyangka kalau Project Wolf Hunting ini bakal jadi salah satu film Korea paling gore. Mungkin paling gore dalam beberapa tahun terakhir kali ya. Paling gore, paling disturbing, dan beda. Bedanya gini, mayoritas film Korea yang dapat label disturbing itu biasanya kan emang punya kekerasan yang lumayan tinggi ya. Tapi kekerasan itu eksis sebagai alat pendukung ceritanya. Intinya tuh pertanyaannya bukan seberapa sadis, tapi dampak psikis yang dibawa sama kekerasan tuh kayak gimana. Misal I Saw the Devil, Old Boy, Lady Vengeance, kan semuanya kayak gitu. Brutal, sadis, tapi bukan yang fokusnya cuma ke sadisme itu. Lebih ke arah, oke, ini ada kekerasan, terus dampaknya ke psikis karakternya itu gimana. Nah, Project Wolf Hunting ini sebaliknya. Cerita itu, fokus kesekian lah, urutan kesekian. Fokus utamanya tuh adalah gimana cara bisa numpahin darah sebanyak mungkin. FYI di film ini, konon menurut si sutradaranya itu dipakai sekitar 2,5 ton galon darah gitu. Jadi banyak banget emang darahnya di sini. Alurnya adalah soal proses ekstradisi tahanan-tahanan dari Filipina ke Korea. Awalnya mau naik pesawat, tapi karena ada ancaman bom bunuh diri, rencana itu diubah terus diganti jadi via laut. Yang perjalanannya tuh makan waktu 3 hari. Ya macam Con Air-nya Nicolas Cage lah, tapi versi laut. Pokoknya dalam kapal itu polisi sama penjahat sinting disatuin. Dan buat yang sering nonton film Korea atau drakor pasti familiar sama banyak wajah di film ini. Ada Park Ho San, Jung So Min, So In Guk, Jang Dong Yun, dan of course yang gue tunggu-tunggu, Jang Yong Nam. Ada juga Sung Dong Il, tapi Doi gak ikut naik kapal. Dia tuh meranin kepala Interpol yang memonitor perjalanan tadi dari Korea. Sekitar sejam pertamanya tuh fokusnya lebih ke arah intrik tuh antara polisi sama napi. Napinya gila, banyak yang psikopat, dan polisinya juga gak ragu buat pakai kekerasan, buat ngasih lihat ke napi kalau kita nih loh yang berkuasa di kapal ini. Nah itu terus terjadi konflik. Salah satu napi psikopatnya tuh diperanin sama So In Guk. Di sejam pertama buat gue So In Guk ini yang aktingnya paling bagus. Meranin pembunuh gila, penjahat sadis, sinting yang berlawanan banget sama citra dia di drakor yang biasanya tuh cowok-cowok likable. Gak harus baik, gak harus manis ya, tapi likable. Tapi teror sebenarnya bukan datang dari So In Guk, bukan datang dari konflik polisi dan napi, bukan. Tapi dari sosok misterius yang gak akan gue reveal asalnya. Pokoknya sosok itu mulai ngebunuhin seisi kapal dan filmnya berubah dari Con Air jadi gabungan antara Predator sama seri Friday the 13th, khususnya Jason X. Kalau soal cerita ya kayak gue bilang tadi ya emang kurang diperhatiin. Banyak kekurangan di sana sini, misal kayak alasan bangkitnya sosok misterius tadi itu dipenuhi banyak banget kebetulan yang rada maksa sebenarnya. Bukan rada sih malah. Kalau lo nonton lo pasti akan ngerasain hal yang sama, anjir maksa banget sampai itu terjadi. Terus skripnya tuh juga pakai banyak flashback buat ngasih latar belakang soal semua cerita yang terjadi di kapal. Tapi karena penulisannya tuh juga kurang rapi, jadinya flashback tadi bukan ngasih penjelas malah. Itu flashback justru bikin banyak hal yang sebenarnya simple banget. Jadi kerasa ruwet anjir. Jadi kerasa ngebingungin. Padahal sebenarnya simple banget cerita Project Wolf Hunting ini simple banget. Walaupun ada flashback sampai ke berapa sih puluhan tahun ke belakang gitu, tapi sebenarnya simple banget. Cuma itu tadi writingnya tidak rapih. Jadi kayak anjir ini apa, pusing banget, gue bingung tuh. Mungkin beberapa kali lo akan merasakan kayak gitu. Jadi janganlah lo cari cerita dari film ini, karena emang bukan itu tujuannya. Dari awal emang filmmakernya gak bertujuan oke, gue akan membuat film dengan cerita super keren tuh enggak. Tujuannya ya tadi, numpahin darah sebanyak mungkin. Project Wolf Hunting ini semacam slasher sebenarnya, dengan gaya yang over the top banget. Dan kalau lu mau nyari apapun bentuk sadisme dalam slasher tuh kemungkinan besar ada di sini.
darah muncrat kayak air mancur, kepala pecah, muka remuk, tangan sama kaki buntung, terus apa sih badan tuh kebelah dua, tuh semua ada. Badan manusia di film ini tuh gue lihat kayak roti gitu, ditabok dikit, ditarik dikit tuh hancur, putus gitu. Dan itu seru banget buat ditonton. Ya over the top, konyol, nggak logis tapi seru banget. Pokoknya sejak hampir sejam pertamanya lah sampai kemudian mendekati 15 menit terakhir tuh udah nonstop darah, tubuh muncrat, apa sih organ tubuh bergelimpangan, nah gitu pokoknya nonstop. Sayangnya nih pas sampai klimaks, gue udah nungguin tuh klimaksnya tuh, udah gue tunggu. Oke, kalau second act-nya aja sebrutal itu, klimaksnya kayak gimana? Tuh gue nungguin banget. Pas nyampe klimaks melempem ternyata. Pertama, karena kebrutalan slasher tadi itu berubah lagi, diganti jadi action generic. Kayak gue nonton film-film ya superhero kelas B lah, ya udah pukul-pukulan, klise, kayak nggak ada taringnya, nggak ada kebrutalannya, rada boring di klimaks. Dan yang kedua nih, klimaksnya tuh ngelakuin dosa besar karena dia nggak memperlakukan salah satu protagonisnya dengan adil. Ini agak susah buat gue ngejelasin ini tanpa spoiler, jadi gue nggak akan nge-reveal sebenarnya yang gue maksud dengan nggak adil tuh kayak gimana. Tapi begitu lu tonton, lu pasti akan ngerasain hal yang sama, kayak what the fuck, kenapa harus dilakuin? Karena dari apa yang terjadi ke si protagonis itu nggak ada dampak emosinya, terus nggak jadi alat juga buat menekankan cerita atau pesan dalam filmnya, karena emang ada anjir, karena emang tipis banget ceritanya dan gak ada impact dramatis juga di situ. Kayak itu adalah sebuah, gimana ya gue jelasinnya, tapi itu adalah sebuah momen yang sebenarnya impactnya gede, tapi eksekusi di depan kameranya cuman udah gitu aja, kayak numpang lewat, kayak seolah-olah karakter ini sama sekali gak penting. Karakter yang dari awal udah jadi fokus utama, udah dikasih sorotan paling banyak, tiba-tiba diperlakuin kayak dia karakter gak penting. So karena di babak akhir tuh ada penurunan kualitas yang ya sayangnya agak lumayan, jadi Project Wolf Hunting gue kasih skor 7,5 dari 10. Bisa lebih sebenarnya kalau third act-nya itu lebih bagus, asli. Soalnya fun banget. Dari second act tuh khususnya tuh fun banget, brutal, sadis. Kalau nggak ada Evil Dead Rise, gue akan bilang Project Wolf Hunting adalah film paling sinting, paling brutal, paling gore di tahun 2023. Dan walaupun tadi agak turun kualitasnya, gue tetap bakalan nungguin sequelnya sih. Soalnya sequel itu biasanya kan bakal berusaha untuk jauh lebih besar, jauh lebih gila. Nah kalau film pertamanya udah sesinting ini, di second act tadi ya bunuh-bunuhannya, harusnya di sequel bisa jauh lebih sinting lagi. Oke, buat yang somehow sudah nonton film ini, gimana, bisa kasih review lu di kolom komentar. Dan buat yang belum nonton, mungkin tahu filmnya tapi nggak tahu kalau udah tayang, atau bahkan sama sekali belum pernah denger, silahkan kasih kesempatan lah. Lu coba, apalagi kalau misalkan lu adalah orang yang suka tontonan gore, nah itu lu pasti puas. Pokoknya ada di view, ada di catch play, ada di video, terserah yang manapun, tergantung lu langganan yang mana, sikat pokoknya. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan mau ngasih donasi seikhlasnya buat ngebantu kami, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.